Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kami nikmat, yaitu nikmat iman dan takwa, nikmat sehat serta kesempatan sehingga kami dapat membuat dan menyusun video ini hingga selesai. Sebelum kami menjelaskan materi yang akan kami bawakan, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Nah, pemateri pertama yaitu saya sendiri atas nama Sarmila, dan pemateri kedua yaitu atas nama Nur Annisa, dan pemateri ketiga yaitu atas nama Wahyudin. Secara sederhana, wawasan kebangsaan dapat berarti keragaman budaya. Istilah wawasan kebangsaan tersebut dibentuk dari kata wawas yang berarti pandangan atau cara pandang dari kebangsaan, yang berarti cinta pada tanah air, persatuan dan kesatuan. Kultur atau budaya merupakan ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetis dan bersifat khusus, sehingga pada kultur masyarakat tertentu bisa berbeda dengan kultur masyarakat lainnya. Dari uraian yang saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa terhadap prinsip-prinsip dasar kebangsaan yang menjadi ciri atau identitas kepribadian bangsa tersebut, sehingga dengan berpedoman seperti cara pandang yang menjadi prinsip dasar kebangsaan itu, maka bangsa tersebut memiliki sikap dan jati diri sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diakuinya. Bangsa Indonesia memiliki cara pandang untuk melangkah ke depan dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan kebangsaan Indonesia dengan demikian merupakan suatu pandang atau cara pandang yang memuliakan sikap dan kepedulian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta pada tanah air, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik di tengah persaingan dunia dan globalistik, tanpa harus kehilangan adat budaya dan nilai-nilai dasar Pancasila yang telah kita miliki. Wawasan kebangsaan meliputi wawasan ke dalam dan wawasan keluar. Wawasan ke dalam artinya memandang kepada diri bangsa Indonesia sendiri yang memiliki wilayah tanah air yang luas, jumlah penduduk yang sangat banyak, keanekaragaman budaya, adat istiadat dan lain-lain, harus dilakukan dalam suatu pandangan yang mendasar kepada kepentingan bersama sebagai bangsa. Dalam konteks pemahaman Islam, keberagaman juga terjadi. Keberagaman tersebut pada gilirannya memunculkan pola-pola artikulasi keberagaman yang menurut Azra, sebagaimana dikutip Muhaimin, dikelompokkan dalam 3 tipologi. Yang pertama yaitu substansialisme, yang lebih mementingkan substansi atau isi daripada label atau simbol-simbol eksplisit. Yang kedua yaitu formalisme atau legalisme, yang cenderung sangat literal atau ketaatan formal dan hukum agama, diekspresikan dalam bentuk sangat lahiriah semacam simbol keagamaan. Yang ketiga yaitu spiritualisme, yang lebih menekankan kepada pengembangan sikap batiniah melalui keikutsertaan dalam kelompok spiritual mistik, tasawuf, tarekat, bahkan kelompok kultus. Nah, berangkat dari pemikiran tersebut, maka sudah seharusnya nilai-nilai kebangsaan
dapat terintegrasi secara jelas dalam agenda pendidikan Islam. Adapun pendidikan Islam dalam pengertian yang bersifat normatif merupakan suatu proses spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial untuk membimbing manusia sekaligus memberikan kepada mereka nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teladan ideal dalam kehidupan dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Pendidikan Islam wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan isu kebangsaan sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter dan humanis. Namun tetap kukuh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wujud suatu negara jika di dalamnya terbentuk sebuah masyarakat Qur'ani, maka itu pun sudah merupakan tanda bahwa wujud suatu negara jika di dalamnya terbentuk sebuah masyarakat Qur'ani, maka itu pun sudah merupakan tanda-tanda negara Islam. Ketiadaan penjelasan resmi tentang negara memungkinkan Islam untuk mengikuti kemajuan dan menyesuaikan diri terhadap kondisi dari lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Saya atas nama Nur Anissa melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Pendidikan Islam berwawasan kebangsaan dalam penjelasan ini mengacu pada konsepsi dalam rumusan pendidikan nasional yang menjelaskan yaitu dapat ditinjau secara konsepsional dan operasional. Secara konsepsional, pendidikan berwawasan kebangsaan mencakup ciri-ciri dan pengertian yaitu: yang pertama, upaya sistematis dan kontinu yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, upaya pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pemahaman sikap dan tingkah laku siswa yang menonjolkan persaudaraan, penghargaan positif, cinta damai, demokrasi, dan keterbukaan yang wajar dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga negara kesatuan Republik Indonesia atau dengan sesama warga dunia. Yang ketiga, keseluruhan upaya pendidikan Islam untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui upaya bimbingan, pengajaran, pembiasaan, keteladanan, dan latihan sehingga dapat menjalankan peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Secara operasional, pendidikan Islam berwawasan kebangsaan adalah layanan bimbingan pengajaran atau pelatihan untuk meningkatkan paham, rasa, dan semangat kebangsaan yang baik pada siswa yang ditunjukkan dengan mengutamakan tingkah laku bersaudara, demokratis, saling menerima dan menghargai, serta saling menolong dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu nikmat, taufik serta hidayahnya. Selawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang telah mengantarkan umat manusia kepada peradaban di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat sehingga kita tidak terjebak di dalam kegelapan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Tentunya sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam membahas pendidikan berwawasan kebangsaan ini, tentu kita harus memahami bahwa
kita hidup di negara yang relatif wawasan kebangsaan dengan berbagai macam kelompok, budaya, suku, ras, agama, dan keyakinan yang harus diartikan secara positif atas keragaman tersebut. Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati oleh founding father kita. Dan oleh sebab itu, tujuan pendidikan berwawasan kebangsaan adalah sebagai alat untuk membungkus atau mewadahi cara pandang yang berbeda dalam memahami persoalan kemasyarakatan demi mencapai atau menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, dan untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air, agar tidak terjadi intimidasi atau diskriminasi terhadap suatu golongan yang dimana orang putih menindas orang yang berkulit hitam dan orang yang berambut lurus menindas orang yang berambut keriting dan lain sebagainya. Inilah pentingnya tujuan daripada pendidikan berwawasan kebangsaan. Tujuan pendidikan berwawasan kebangsaan meliputi yang pertama itu meningkatkan pengertian dan pahaman persepsi yang tepat tentang persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai persatuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, mengembangkan kepekaan sosial, solidaritas, toleransi, saling mengenal, serta saling menolong antar sesama warga negara Republik Indonesia walaupun berbeda latar belakang. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengelola konflik antar individu maupun antar kelompok. Tujuan pendidikan Islam berwawasan kebangsaan ini tidak jauh berbeda dari visi misi pendidikan nasional, yaitu menjadikan peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta apa yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan berwawasan kebangsaan berorientasi pada 3 poin. Yang pertama, paham tentang kebangsaan. Yang kedua, rasa kebangsaan. Dan yang ketiga yaitu semangat kebangsaan. Jadi, pendidikan berwawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang sistem pendidikan Islam yang mempunyai nilai-nilai visi sosial kemasyarakatan yang dilandaskan pada ajaran Islam sarana integrasi bangsa. Berarti rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama, yakni untuk menuju terwujudnya nasionalisme Indonesia yang religius. Dan tentu kita harus memahami bahwa dengan adanya tujuan pendidikan Islam berwawasan kebangsaan ini adalah agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan yang ada dalam Indonesia ini. Karena jika kita sudah tidak memahami lagi atau para pemuda serta penerus bangsa ini tidak lagi memahami daripada tujuan Indonesia atau tidak cinta akan rasa persatuan, maka sangatlah mudah untuk dihancurkan oleh bangsa lain ataupun orang-orang yang ingin mengambil kepentingan dari dalam bangsa Indonesia. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.